Merauke, berjuluk Kota Rusa, terletak di ujung paling timur Indonesia. Memasuki Merauke, patung raksasa Yesus Kristus dengan posisi tangan memberi berkat akan menyambut. Bagai menebar doa keselamatan dan kedamaian bagi siapa saja yang ada di kota ini. Merauke berpenduduk 195.716 orang. 37.489 orang berusia antara 15 sampai 24 tahun. Mereka adalah para remaja calon pemimpin masa depan tanah Papua. Tetapi semuanya tidak begitu saja terbentang di depan mata. Pengabaian hak dan kesehatan seksualitas dan reproduksi menjadikan remaja tidak berdaya. Wajah-wajah yang membayangkan masa depan cerah akhirnya melenyap begitu saja. Mereka dalam ancaman kehamilan yang tidak diinginkan, seringkali harus berakhir dengan putus sekolah. Kebiasaan remaja di kota Merauke ini, mereka sering kumpul-kumpul di satu tempat tertentu selesai aktivitas sekolah. Dan setelah itu aktivitas tersendiri lagi. Nah, aktivitas tersendiri ini yang menjadi luar biasa. Ya, luar biasanya ketika itu terjadi ketika mereka sudah salah satunya harus hamil. Siswi yang mengalami kehamilan tidak diinginkan bisa dipastikan akan dikeluarkan dari sekolah. Ini sebuah pengabaian hak pendidikan yang dilakukan oleh sekolah. Ini hanya mungkin sekolah, tapi aturan nasional tidak ada. Menurut saya kira saya belum pernah baca aturan mengenai anak hamil harus dikeluarkan. Kalau itu mereka dibatasi dengan hal-hal seperti kehamilan, terus putus sekolah untuk seumur hidup. Kemudian masa depannya nanti seperti apa. Kita berupaya untuk orang harus keluar dari kebodohan, orang Indonesia harus keluar dari kemiskinan, harus keluar dari ketertinggalan. Kalau dengan cara-cara macam begini ya saya kira tidak manusiawi lah. Perempuan yang selalu menjadi korban dari semua perilaku seksual seperti itu. Tidak ada lagi kebijakan-kebijakan sekolah untuk menyelamatkan kondisi-kondisi seperti ini. Ya, ini sesuatu yang memang berat. Antara penegakan aturan dengan kasih, dengan menyelamatkan orang. Tetapi ada kalanya siswa-siswi ada yang mengundurkan diri sebelum mungkin terlanjur ke sana. Persoalan lain sama mencekamnya. Heteroseksual dipaksakan, dan yang lain ditekan dan disingkirkan. Kelompok kami ada siswa yang kami dampingi yang memang mempunyai gaya hidup itu transgender. Saya mau dia mempunyai gaya sebagai seorang laki-laki, dan itu saya paksakan dia. Saya paksakan kadang sampai gunting rambutnya itu gak rambut gaya laki-laki. Kadang marah tindak dia untuk dia harus memang menjadi seorang laki-laki. Itu di depan-depan saya memang dia berubah. Tetapi di belakang dengan teman-teman, dengan kakak-kakaknya, itu dia menunjukkan dirinya bahwa dia itu sebenarnya perempuan. Lama-kelamaan saya menyadari bahwa itu saya memaksa dia, sehingga terjadi jarak antara saya dan dia. Saya membiarkan dia untuk berkembang sesuai dengan irama hidupnya, dan akhirnya dia bisa menerima itu dan kami bisa menerima dia apa adanya. Tidak terpenuhinya hak kesehatan seksual dan reproduksi juga menjadikan remaja dalam posisi berbahaya. HIV dan AIDS menghadang. Minuman keras dan narkoba menggiurkan. Masalah HIV ini muncul di Papua ini kan mulai dari Merauke.
kami guru-guru sadar bahwa Merauke kasus HIV tinggi. Nah, ada beberapa kasus yang pernah kami tangani, diantaranya 2 kasus pembesaran alat kelamin dengan menggunakan atau memakai daun-daun. Jadi maaf, alat kelamin laki-laki dibungkus dengan daun-daun tertentu. Nah, efeknya jadinya infeksi. Katanya remaja laki-laki supaya wajahnya tidak berjerawat, dia harus menyalurkan melalui hubungan seks. Dia datang ke lokalisasi dan datang ke saya karena dengan keadaan IMS. Remaja yang HIV dan penularannya jelas lewat hubungan seks, yang termuda yang saya ketahui itu umur 13 tahun. Ya, jadi dia umur 15 tahun, waktu itu kelas 6 SD, dia sudah dengan status AIDS. Proses pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi komprehensif mampu mengubah sikap dan perilaku pelajar, menjadikan mereka memiliki prinsip selama menjalani masa remajanya. Setelah saya mengikuti sosialisasi itu, malah filmnya juga itu saya ambil. Perubahan dari diri saya dan teman-teman bisa dilihat. Saya melihat adanya perubahan dari bentuk tubuh, yaitu payudara membesar, kemudian pinggul melebar, adanya tumbuh di alat reproduksi saya, kemudian suara mencekik. Sebelum masuk di pelajaran daku, perilaku saya tuh selama itu saya tidak pernah bertegur kepada teman. Saya juga sering minum minuman yang beralkohol. Terus saya masuk di SMK Negeri 1 Tanah Miring ini, saya mendapatkan pelajaran daku. Saya mulai berubah. Hanya dengan persiapan yang detail, proses belajar mengajar akan efektif mencapai tujuan. Hanya dengan sikap sabar dan memahami dunia remaja, guru bisa membentuk sikap teguh remaja dalam menjalani hidup sehat. Sebelum adanya pembelajaran daku Papua, saya dan teman-teman saya tidak mengetahui apa saja yang dapat menyebabkan HIV/AIDS. Dan setelah pembelajaran daku Papua masuk di sekolah saya dan teman-teman saya yang lain, saya dan teman-teman saya dapat mengetahui apa saja yang dapat menyebabkan HIV/AIDS. Setelah mendapatkan pelajaran daku, saya lebih tahu tentang perubahan emosi saya. Sebelum mempelajari modul daku, saya tidak tahu itu apa arti dari sikap godaan-godaan teman saya. Jadi pada saat saya berkompromi dengan guru saya yang mempelajari soal daku, saya mengerti apa arti dari godaan-godaan itu. Sebelum saya mempelajari modul daku, pertama kali saya mengalami menstruasi. Saya kaget, saya tidak nyaman untuk melakukan aktivitas yang saya lakukan. Akhirnya setelah saya mempelajari modul daku di SMK ini, saya sudah mengerti artinya perubahan dari laki-laki dan perempuan. Secara pribadi, awalnya saya nggak tahu apa itu alat kontrasepsi, tapi setelah saya mempelajari daku Papua, saya menjadi tahu deh apa alat kontrasepsi tersebut dan apa-apa saja. Setelah diadakan tes, ternyata hasil mereka jauh lebih bagus daripada pembelajaran yang konvensional. 7 kelas, rata-rata satu kelas itu 40 orang, jadi kurang lebih 280 siswa yang saya ajar. Mereka semua sangat senang. Kalau daku itu karena sudah terstruktur dari bab 1 sampai bab 15, dari situ mereka langsung ikut, ya, langsung merasakan bahwa ini adalah bagian dari dirinya. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan tubuh dan seterusnya sampai membahas seksual. Daku Papua itu diajarkan kebetulan di kelas 3. Nanti ke depan rencananya kami akan ubah program itu, diawali dari kelas 1. Kelas 1 bisa diajarkan separuh, misalnya bab 1 sampai bab 8. Kemudian nanti di kelas 2 disambung dari bab 9 sampai bab 15. Kelas 3-nya saya pikir itu lebih bagus, mereka dilibatkan sebagai tutor. Modul Daku Papua menuntut adanya perubahan cara pandang, sikap, dan perilaku para guru. Doktrin lama yang bercokol dalam kepala digugat-gugat. Sebelum mengikuti kegiatan daku, bicara tentang seksualitas, tentang kesehatan reproduksi, itu memang menjadi sesuatu yang tabu, menjadi sesuatu yang porno,
sehingga ketika berbicara tentang seksualitas itu biasa ada perasaan-perasaan malu jauh sebelumnya. Pengalaman pribadi saya itu justru ke alat kontrasepsi kondom itu. Kalau pribadi saya kayaknya masih rasa kurang pas atau risih kalau saya pergi ke apotek, Mbak ada sutra, itu mau bilang sutra juga itu mau ini keluar masuk gitu. Kita maklum kita juga pernah muda, tapi tolong ada batas-batasnya. Guru merasa asyik, murid merasa senang. Begitulah yang bisa disaksikan dalam proses implementasi Daku Papua di Merauke. Sangat sederhana dan gampang sekali dimengerti dengan figur orang-orang sini. Saya sangat mendukung sekali program yang sudah sekarang ini dirintis oleh BPKM Yasanto bekerjasama dengan BPF Belanda dan Jakarta, melahirkan sebuah modul. Saya pikir ini modul yang sangat canggih, karena proses ini anak lebih banyak belajar sendiri, difasilitasi oleh seorang guru, dan dia belajar untuk menemukan, ya seperti kalau kita lihat metodenya, ya dia melakukan, dia metodologi Asia, dia lakukan, dia ungkap, dia analisis, lalu dia simpulkan. Di modul Daku Papua itu kan selain materi digital kan ada game-games dan itu ya. Jadi pas membuka itu wah rame begini. Modul digital Daku Papua ini komprehensif. Ini pelajarannya sangat menyenangkan membuat mereka mendapatkan materi itu dengan senang. Jadi bagaimana mereka bisa mengenal diri, kemudian mereka bisa bermain peran, bagaimana mereka bisa belajar untuk bilang tidak terhadap pergaulan-pergaulan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Mungkin pemberian soal-soal yang ada di pekerjaan rumah itu yang kemudian kami lihat, kami diskusikan bersama guru-guru, kemudian di guru-guru di sekolah kami sendiri, kemudian juga di MGMP kami coba sharing dengan teman-teman. Setelah mendapatkan materi ini, sejauh ini yang kami perhatikan, yang kami coba nilai, ada perubahan-perubahan sikap yang terjadi di diri mereka. Program Daku ini bisa tetap lancar. Kami akan ke dewan tadi, menghadap ke dewan. Mudah-mudahan karena Kespro itu penting menyelamatkan anak-anak muda, ada perhatian, ada sumbangsih dari Pemda. Sudah membentuk MGMP, itu mengajukan proposal ke LPMP Jayapura. Kalau saya pribadi, saya melihatnya komitmen dari teman-teman guru, komitmen dari sekolah. Majelis Guru Mata Pelajaran MGMP Kesehatan Reproduksi beranggotakan 34 guru dari 17 SMA, SMK, dan MA Madrasah Aliyah. Untuk memperjuangkan kepentingan remaja, mereka berdialog dengan anggota DPRD Kabupaten Merauke. Ini merupakan kesempatan menyampaikan aspirasi agar Daku Papua bisa terus berjalan dan diadopsi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara terhadap hak remaja. Modul ini sangat baik, apalagi dan cukup menarik ya, karena memakai metode digital, dan menurut saya ini harus dilanjutkan. Kalau dibandingkan dengan modul lain, itu hanya menginformasikan kepada kita saja tanpa mengajak ada tindak lanjutnya. Sedangkan di sini juga kita bisa berbagi pengalaman secara terbuka dengan teman-teman dan juga dengan guru-guru. Contohnya saja di dalam modul tersebut ada tentang seksualitas dan cinta. Saya berharap sekali ini komisi akan menggodoknya, lalu kemudian akan mengajak mitra-mitra kerja komisi untuk mengembangkannya sampai pada sebuah kesimpulan yang benar sesuai dengan harapan. Lebih baik juga kalau bisa turun ke SMP, SD, dan bahkan kita sudah punya modul untuk usia dini, Pak. Jadi juga ada modul untuk usia dini, untuk modul Daku ini satu paket. Program ini bisa menjadi salah satu muatan lokal. Muatan lokal bisa dimasukkan hal-hal yang ada di masyarakat, yang muncul di masyarakat,
atau yang dibutuhkan di masyarakat yang tidak terdapat dalam kurikulum pembelajaran itu bisa dimasukkan ke sana. Ini bicara masalah kemanusiaan ya, kemanusiaan. Jadi kita punya kewajiban ya, untuk mendukung. Nanti saya akan perintahkan kepada komisi A yang kebetulan membidangi masalah pendidikan, kesehatan. Uang kita cukup. Kalau bisa, program ini tetap ditindaklanjuti dan didukung oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Daku Papua. Mari kita selamatkan kaum muda Papua di tanah Animha. Terima kasih Daku Papua. Terima kasih Daku Papua. Daku Papua. Yes, yes, yes.